juga tidak, itu tetap jannah. Ya. Di baratnya masjid itu ada yang namanya raudhah, ya. Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Jadi antara rumahku dan mimbarku, ini rumah Nabi dulu, ini mimbarnya. Maka antaranya ini adalah namanya raudhah. Raudhah itu kebun surga. Orang yang sholat di dalam raudhah sama seperti sholat di kebun surga. Ya, luasnya ini cuma sekitar 22 kali 15 meter. Ya, ini kuburan Nabi dulu, rumah Nabi. Ini mimbarnya, maka di tengah-tengah itu adalah raudhah. Ya, jadi sholat dan doa di sini mustajab. Ini Pak. Nah, Bapak nanti kalau di raudhah tidak harus selalu nunggu orang keluar dulu. Begitu Bapak nanti lihat ini ya, bentar. Nih, tandanya adalah karpet hijau, Pak. Karena semua karpet di sana berwarna merah. Ketika ketemu hijau berarti ini wilayah raudhah. Bapak asal injak, letakkan kaki di situ, itu sudah bisa doa. Semua mustajab. Hati-hati, doanya mustajab, Pak. Mata waktu sholatu fi raudhah ar-rijal. Kapan waktunya untuk orang laki-laki sholat di raudhah? Kullu saat, setiap waktu. Ya, tetapi kalau untuk perempuan hanya 2 waktu. Setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya, selain waktu itu tidak boleh. Jadi asal injak karpet warna hijau itu raudhah, berdoa saja di situ. Jadi nggak usah nunggu orang pergi, Pak. Kalau nunggu orang pergi ini susah. Ini nih kondisinya berdiri, ya. Ini lagi duduk. Gak usah ribut di sini, woi gantian, udah lama gue lihat dulu, nggak usah. Berdiri aja banyak doa. Kalau ada waktu agak luas baru kita sholat. Ya? Saya dipahamin ya. Nah ini Pak, nah ini adalah kuburan Nabi. Nanti Bapak di sana akan lihat orang-orang musyrik. Ya? Jadi ini kan ruangan, ada lubang yang bisa melihat ke dalam kuburan Nabi. Kita nggak bisa lihat dari luar. Ini kan dibatasi, ini jalan keluar ini, Pak. Ini orang-orang bisa pingin mencium, menjilat pintu-pintu ini. Bahkan tiang-tiang yang ada di raudhah itu dicium, dijilatin. Nah ini nggak boleh, ya. Teralis, pagar, ini. Tiang-tiang ini ada. Biasa orang Bangladesh, Pakistan. Ini menjadi sirik, ya, nggak boleh, ya. Ada yang biasanya potel-potelin kain-kain, karpet yang di raudhah katanya untuk jadikan jimat. Ya, bisa dipahami sampai sini Pak? Banyak ibadah di dalam. Kalau sudah selesai baca Quran juga boleh. Ya. Nanti kita buat grup, dibagi 1 juz 1 hari. Bapak ini siapa yang isi? Ya. Terus di dalam juga itu ada zam-zam. Ini petugas-petugas di sana. Saya sarankan kalau bisa ada kelebihan banyak bagi sedekah, Pak. Ya. Nanti Bapak tukarin realnya yang berapa terserah, real. Kalau ketemu orang-orang Indonesia seperti ini kasih. Jangan Bapak perlihatkan uang di depan banyak orang, nanti Bapak dikejar. Bagi-bagi kayak ngalir gitu, jangan. Ya. Dilipat aja pas lewat, Pak. Pahalanya besar, insyaallah ya. Pahala. Nah, nanti Bapak di dalam ini ada zam-zam. Harus diingat Pak, kalau ada tulisan ma'ul zam-zam, berarti ya zam-zam. Dan semua ditandai. Hati-hati, di pelataran masjid itu ada keran. Orang kira itu zam-zam, padahal itu air biasa. Ya, keran biasa. Dia tidak jauh bersampingan dengan toilet atau tempat duduk pria. Ya, itu banyak tuh. Mobil udah wajar kan, mobil saya kejar dari belakang. Pak tadi ngambil di keran tuh samping tadi. Itu air biasa, Pak. Ya, itu air biasa. Wah, udah banyak itu di kamar aku bawa, buang-buangin aja. Ya air biasa kan? Ngapain jauh-jauh? Di hotel juga banyak air biasa. Dia pikir, pantas pernah saya umroh kok. Begitu sudah lama, setahun, 2 tahun, nah, sebulan, 2 bulan, rasanya udah beda. Kamu bawa air keran biasa. Ya, dipahami ya, hati-hati. Tuh. Nah, ini. Coba. Nanti di putarannya misalnya keran-keran dan di bagian-bagian. Ya. Ini karpet merah, bukan, ini pelataran. Ya, bukan di dalam masjid.
1 hari 2 hari di sana kita akan ziarah. Kita mulai tur, Pak. Ziarah pertama yang akan kita datangi adalah Masjid Quba. Masjid Quba sejarahnya adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau dikejar mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy dari Mekah. Sehingga Abu Bakar dan Nabi pada waktu itu melewati jalan belakang sehingga tidak pernah ketemu dengan orang kafir. Masuklah sekitar di daerah Quba, Nabi membangun masjid pertama kali. Nabi ikut membangun, buat batu bata dan sebagainya. Karena Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabatin masyian muraqiban yusalli bihi rak'atain. Nabi kalau sholat itu ke sana jalan kaki, kadang naik kendaraan, terus sholat sunnah 2 rakaat. Ya tahiyatul masjid. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salata kana lahu ka'ajri umrah. Barang siapa yang datang ke Masjid Quba terus dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama seperti mengerjakan 1 kali umrah. Berarti saya nggak perlu umrah? Enggak, itu pahalanya aja. Umrah wajibnya belum dilakukan. Ya, jadi jangan kesana cuma mau lihat-lihat terus foto. Masuk ke dalam sholat sunnah. Niatnya apa? Niat tahiyatul masjid. Ya, di Quba. Terus kita bergerak nanti ke Gunung Uhud. Setelah ziarah ke Masjid Quba, kita akan ziarah ke Gunung Uhud. Ini Gunung Uhud Pak begini. Uhud itu dari kata ahadah, sendirian. Ya, sendirian kenapa? Biasanya kalau di Indonesia gunung itu gunung kecil, sedang, baru gunung gede. Ya, kalau di sana padang pasir, tengah-tengah ada gunung. Makanya gunung ahadah, sendiri. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang ingin lihat gunung yang ada di surga, lihatlah ini gunung yang ada di surga nanti. Ya, disinilah sejarah bahwa pernah terjadi kekalahan perang Uhud. Orang Islam pada waktu itu kalah dari orang kafir. Ini karena pada waktu itu posisi orang iman sudah di atas gunung. Begitu lihat orang kafir sudah kalah, orang iman turun tuh dari gunung. Ini merampas harta-harta yang dibawa oleh orang kafir pada waktu itu. Oleh Nabi disuruh jangan sampai turun, jangan turun. Enggak, Nabi udah selesai, sudah mati semua ke orang kafir. Akhirnya mereka turun. Begitu turun, ada orang munafik lewat pintu belakang. Dari gunung dia naik ke atas sehingga posisi berubah. Tadinya orang iman di atas, sekarang sudah di bawah, berganti orang kafir di atas. Panah sudah siap dari atas, akhirnya kena panah orang-orang iman pada waktu itu. Hanya persoalan tidak mau mendengar kata-kata Nabi. Disuruh jangan turun, malah tetap. Akhirnya kalah. Dan ada yang mati pada waktu sekitar 70 orang. Ya, di kuburannya. Oke? Kalian di sini sekitar 1 jam lah bisa foto-foto. Terus akhirnya kita bergerak ke kebun kurma. Nanti kita jalan-jalan ke kebun kurma. Kebun kurma. Jadi yang jual orang Madura sih. Bapak kalau di kebun kurma, Bapak mau makan sampai kenyang, ya itu bisa gratis. Tapi begitu bawa pulang, itu sudah harus dihitung berapa satu kilo. Saya sarankan perbanyak bawa beli kurma jual. Jual itu dalilnya makan 7 butir bisa terhindar dari sihir, ya? Bisa menyembuhkan racun dan sebagainya. Pak, kalau saya makan racun dulu terus lanjut kurma, coba bagaimana? Mati. Ya? Ya? Katanya bisa. Saya makan racun dulu nih Pak, terus saya lanjut dengan enggak. Ya? Yakin? Cuma agak mahal. Setelah selesai kita ziarah ke daerah-daerah yang ada di Madinah, kita akan persiapan besoknya untuk ibadah umrah. Langsung ke Madinah. Berarti kita 3 hari di kota Madinah. Ya. Umrah artinya kunjungan. Definisi secara syar'i umrah adalah kunjungan ke Baitullah, rumah Allah dalam keadaan berihram, memakai pakaian ihram dan tidak melakukan larangan ihram serta melaksanakan tata cara manasik yang sudah ditentukan. Oleh karena hampir semua rukun haji dilaksanakan kecuali wukuf di Arafah, maka umrah dikatakan haji kecil. Jadi prinsip umrah itu kalau dia masuk ke kota Mekah, pakai pakaian ihram dalam keadaan ihram, membaca niat ihram, maka dia umrah. Tapi kalau bolak-balik masuk kota Mekah, keluar kota Mekah, tidak pakai baju ihram, tidak melafadzkan ihram, pakai baju biasa, berarti dia bukan umrah. Karena hotel tuh, bis, sopir bis itu dia nggak pakai pakaian ihram, dia pakai kaos biasa. Karena dia tidak gitu, ya. Oke.
Syarat umrah. Tulis. Pertama Islam. Kita semua Islam ya. Berakal, KTP-nya Islam. Ada orang Kristen, ada orang Islam, KTP-nya Kristen. Ada. Berakal, balik, mampu, dan merdeka. Rukun umrah. Ini harus kata. Pertama ihram. Yang dimaksud ihram adalah berniat mengerjakan ibadah umrah dengan memakai pakaian ihram. Itu pertama, rukun umrah. Baru kedua tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Ketiga sa'i, berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul, keadaan seseorang dihalalkan, diperbolehkan maupun tergabut. Dan tertib rukun ini harus secara berurutan. Jadi ihram dulu, tawaf, sa'i, tahallul. Tidak boleh saya mau tahallul dulu, sa'inya belakangan. Tidak boleh, harus berurutan, harus tertib. Ya, itu rukun umrahnya. Harus berurutan, harus berurutan. Ihram. Ihram. Nih, cara pakai ihram ini seperti ini. Disunahkan untuk mandi besar. Ya, sebelum kita pakai pakaian ihram. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan sebagai bulu-bulu yang lain. Memakai minyak wangi di badan, ini khusus bagi laki-laki saja. Memakai pakaian ihram, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus, prinsip menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ibu yang penting sudah bisa menutupi wajah dan telapak tangan, sudah bisa menutupi aurat selain wajah dan telapak tangan, itu sudah. Tidak harus putih, ibu punya hitam semua juga boleh. Putih juga boleh. Cuma nanti kita seperti ini semua putih. Laki-laki seperti ini. Nah, untuk ihram itu tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Bapak-bapak tidak boleh pakai. Kalau ibu-ibu ya seperti biasa harus pakai kalung. Bapak-bapak nggak boleh pakai celana dalam ya. Kita akan praktekkan pakaian ihram sekarang apa nanti? Sekarang. Oke, boleh. Saya praktekkan dulu cara pakaian ihram. Kalau ibu-ibu udah paham ya ihramnya? Ihramnya cuma seperti ini. Untuk bapak-bapak, ihram itu adalah 2 lembar kain putih yang terbagi 2. Yang pertama namanya libas, pakaian atas. Yang kedua namanya izar, sarung, pakaian bawah. Ya. Oke, itu juga boleh. Kenapa? Maaf ya, sorry. Yang diartikan. Ya. Pertama izar, yang dipakai izar dulu. Ini dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian sama. 2 ujung diketemukan, balik. Kalau nggak ada iklan ini nggak apa-apa. Ini ada iklan ini ya. Nah, biasa, ya. Tarik ke kanan, berarti ini lebar ini. Tarik ke kanan, masukkan, set. Sama seperti kita pakai. Ketutup juga. Ya nanti ya, kayak gini. Iklannya nggak kelihatan tuh. Ya, bolehlah nanti di sana ya. Harus di atas mata kaki. Harus di atas. Udah nyaman buat duduk, ini udah nggak kelihatan. Hati-hati karena tidak